Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Berhenti. Suara seorang laki-laki memerintahkan dari dalam kereta saat berhenti segera bersama dengan garis-garis cahaya merah yang menyertainya. Segera setelah itu, masing-masing pancaran merah menghilang untuk mengungkapkan wanita muda cantik, masing-masing mengenakan jubah istana hijau muda. Mereka menggulung rambut hitam mereka menjadi sanggul dan dua pedang di punggung mereka. Para pembudidaya pendirian yayasan perempuan ini berdiri di sisi kereta dan menundukkan kepala dengan ekspresi serius. Sebuah suara tercengang datang dari kereta, aneh. Bagaimana bisa ada seseorang yang menggunakan teknik sesat dan menantang surga di sini? Dari Yin Qi yang terkumpul, sepertinya itu adalah teknik kebangkitan jiwa. Suara seorang wanita muda segera menyusul, dengan pertanda surgawi yang begitu mencengangkan, mengapa itu bukan penampakan harta karun yang menakjubkan. Meskipun nada suaranya dingin, itu membawa daya pikat manis yang tidak bisa disembunyikan. Suara pertama terkekeh dan berbicara dengan percaya diri, kamu pikir aku tidak bisa membedakan antara teknik sesat dan penampilan harta karun? Setelah hening beberapa saat, wanita itu dengan dingin mendengus dan berkata, itulah yang kamu katakan, mungkin itu benar-benar pertanda harta karun yang muncul. Bagaimanapun, saya tidak bisa membedakan antara keduanya. Jika kamu ingin tahu apakah itu benar atau tidak, lalu bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Terlepas dari apakah itu teknik matahari atau teknik kebangkitan jiwa, keduanya membutuhkan kultivasi formasi inti. Selain itu, kultivasi seseorang akan sangat menderita setelah melakukan teknik seperti itu. Bahkan memiliki satu kultivasi menurun. Saya cukup penasaran untuk melihat siapa yang melakukan teknik ini. Jika kultivasi mereka cukup dalam, maka mari kita tangkap mereka. Aula merpati kita saat ini kekurangan beberapa penatua. Pria itu tampak sangat memanjakan wanita itu. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui, baiklah, kereta binatang itu telah terbang selama hampir sebulan, dan aku merasa agak bosan. Mari kita pergi ke pulau untuk beberapa bantuan. Sebentar, saya akan menonaktifkan penghalang pelindung. Segera setelah dia mengatakan ini, kereta itu bersinar dengan cahaya putih dan cahaya itu perlahan memudar, memperlihatkan pria dan wanita yang duduk di dalamnya. Pria berjubah rami itu tampaknya berusia akhir 20-an dan kepalanya terangkat tinggi, memberinya penampilan yang elegan dan halus. Sebagai hasil dari seni kultivasi yang tidak diketahui, dahinya samar-samar bersinar dengan cahaya keemasan. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang tampaknya berusia akhir belasan tahun. Dia mengenakan cadar putih, dengan kulit sehalus batu giok, dan rambut panjang seperti satin hitam. Namun, kulit wanita itu pucat pasi, memberinya penampilan seperti mimpi dari dunia lain. Wanita muda itu bersandar di sudut kereta dan mengerutkan kening seolah-olah dia tidak senang, tetapi setelah melihat penghalang cahaya larut, ekspresinya bergerak ketika dia berdiri dan meninggalkan kereta. Pria itu dengan lembut memperhatikan wanita itu dan mengikutinya keluar dengan senyum tipis. Wanita muda itu melirik ke arah pulau dan dengan ceroboh berkata, rekan Taoiswen, apakah menurut Anda kemungkinan kabut hantu muncul di dekatnya? Menurut apa yang saya ketahui tentang bencana alam paling misterius, kabut hantu tidak memiliki pola yang jelas. Terbiasa dengan perilaku anehnya, pria itu memegang tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum, tidak ada pola pasti yang dapat ditemukan dari kabut hantu. Namun, saya telah menghabiskan sedikit waktu dalam mengumpulkan data, untuk kabut hantu yang telah terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir, dan menemukan sesuatu yang cukup menarik. Kabut hantu sering segera terjadi setelah ada letusan gunung berapi di dekatnya. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi, setidaknya ada sepertiga korelasi. Lautan ini kebetulan memiliki dua letusan gunung berapi di dekatnya,
jadi saya rasa kemungkinan munculnya kabut hantu relatif tinggi. Ketika wanita muda itu mendengarnya, matanya menunjukkan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia perlahan bertanya, apakah rekan Daois Wen menghabiskan waktu yang lama bepergian denganku ke tempat ini untuk melihat kabut hantu? Ketika pembudidaya biasa menghadapi kabut hantu, mereka binasa. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk pergi mencari kabut hantu? Kenapa tidak? Saya tidak memiliki masalah saat ini, dan tidakkah lebih baik untuk melihat apakah hipotesis saya benar atau tidak? Jangan bilang jika kabut hantu benar-benar muncul di sini, aku tidak akan bisa melarikan diri. Pemuda bermarga Wen melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika wanita muda itu mendengarnya, dia tetap diam untuk beberapa saat dan menunjuk ke pertanda surgawi di atas pulau dan dengan tenang bertanya, apakah kita akan pergi sekarang? Tampaknya pembudidaya berada di tengah periode ritual yang penting. Bukankah kita akan mengganggu mereka? Ekspresi arogan muncul di wajah pria elegan itu berkata, saya, Wen Tianren, ingin mengobrol dengan pembudidaya formasi inti. Jika dia berani bersikap kasar padaku, maka aku akan membunuhnya. Wanita itu melirik pemuda itu dalam diam, tetapi memang benar bahwa kemampuan pria ini sangat luas dan mendalam. Meskipun dia belum memadatkan Nas Chen Sol, dia tak tertandingi di antara para pembudidaya dengan kelas yang sama. Dia terkenal sebagai pembudidaya formasi inti terkuat di Laut Bintang yang tersebar, dan kemungkinan besar memang demikian. Ekspresi pria itu tiba-tiba bergerak dan dia melirik pulau itu dengan takjub. Ada apa? Meskipun wanita muda itu penasaran, dia bertanya dengan nada dingin dan terpisah. Jejak keseriusan muncul di wajahnya ketika pria itu mengamati pulau itu. Sungguh menarik, ada 3 pembudidaya formasi inti di pulau ini. 2 dari mereka kurang dan berada di formasi inti awal, dan salah satunya menggunakan teknik penyembunyian yang agak mengesankan, tetapi dia masih di bawah perhatian saya. Namun, ada seorang kultivator formasi inti yang terlambat hadir yang tampak tidak normal, dan telah memperhatikan indera spiritual saya menyapu dirinya. Faktanya, indera spiritualnya mungkin lebih besar daripada saya sendiri. Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia terkejut. Dia secara pribadi telah menyaksikan indera spiritualnya menyaingi kultivator Nas Chen Sol, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan seorang kultivator formasi inti dengan indera spiritual yang bahkan lebih kuat. Ini benar-benar sulit untuk dia percaya, menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajahnya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun, wanita muda itu tahu bahwa sementara pria ini tampak lembut dan halus, dia sama sekali tidak murah hati. Sebaliknya, dia adalah pria yang licik, jahat, dan temperamental yang akan membunuh orang lain dengan seenaknya. Untungnya, pria itu tampaknya memandang kepribadiannya sebagai hal yang menarik dan tidak memperlakukannya dengan paksa, sangat melegakan baginya. Meskipun ekspresinya tampak normal, dia menganggap bahwa dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimanapun, dia sangat bangga memiliki indera spiritualnya yang setara dengan kultivator jiwa yang baru lahir. Bagaimana dia bisa membiarkan kultivator kelas serupa dengan kemampuan yang lebih tinggi darinya terus ada? Wanita muda itu menghela nafas dan hanya bisa merasakan sedikit belas kasihan terhadap pembudidaya di pulau itu. Sementara itu, ada peluit tajam yang memekik melintasi area berbatu di pulau kecil beberapa kilometer jauhnya dari lembah. Setelah itu, tombak 3 warna yang sangat besar muncul dari selatan dan melewati area itu dalam sekejap. Puff! Cahaya berkilauan saat tombak besar itu tiba-tiba menghantam kabut Ki putih. Orang di dalam penghalang Ki goyah dan mengungkapkan wajah panik. Dia menganga ketakutan dan segera meludahkan tongkat giok ungu, tetapi pada saat yang sama, penghalang Ki telah rusak. Sebelum siluet putih itu bisa melakukan apapun dengan harta sihirnya, sebuah lubang telah muncul di sekujur tubuhnya.
Mayat itu memenuhi udara dengan darah saat jatuh ke tanah, dan dengan keras, mayat itu menghilang ke daerah berbatu di bawah. Tombak itu kemudian berubah kembali menjadi segerombolan serangga yang sekarang menyelimuti kantong penyimpanan dan tongkat giok ungu saat mereka kembali ke lembah dengan suara rendah. Beberapa saat kemudian, Han Li meraih kantong penyimpanan dan menyapu indera spiritualnya melaluinya. Di tangannya yang lain, dia memegang tongkat ungu dan memainkannya. Beberapa saat kemudian, Han Li meletakkan barang-barang itu dan perlahan menoleh untuk melihat ke kejauhan dengan ekspresi suram. Tidak lama setelah dia melepaskan kumbang pemakan emasnya, dia merasakan perasaan spiritual yang tersembunyi dengan baik menyapu tubuhnya, menyebabkan dia hampir melompat ketakutan. Itu telah meninggalkan kesan yang sangat mirip dengan kultivator Nas Chen Sol. Dia dengan hati-hati melacaknya kembali ke sekelompok pembudidaya yang baru saja muncul. Dia terkejut setelah menemukan pemilik perasaan spiritual yang menakutkan sebagai seorang pembudidaya formasi inti yang terlambat dengan penampilan muda. Faktanya, dia tidak tampak jauh berbeda dari Han Li sendiri. Han Li tercengang. Pada saat dia menyapu indera spiritualnya melewati kultivator, kultivator telah menemukan pengintaiannya dan menggunakan semacam batasan untuk secara paksa mengusir indera spiritualnya. Han Li menjadi cemberut karena tiba-tiba terhalang dari pengamatan lebih lanjut. Setelah indera spiritual Han Li ditolak, dia menyimpulkan bahwa para pendatang ini bukanlah pembudidaya biasa. Dengan siluet putih licik yang dengan mudah ditangani oleh kumbang pemakan emas, Han Li sekarang dapat memusatkan seluruh perhatiannya pada pembudidaya formasi inti yang baru tiba. Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke lembah dan melihat bahwa formasi mantra telah ditutupi oleh penghalang Yin Qi yang gelap gulita. Dia memperhitungkan bahwa Yuan Yao berada pada momen penting dari teknik kebangkitan jiwa. Jika dia diganggu pada saat ini, Yan Li akan selamanya menjadi jiwa tanpa tubuh, tetapi Yuan Yao juga akan menerima serangan balasan dan cedera yang mengerikan. Han Li mengerutkan kening dan menoleh dengan ekspresi termenung. Meskipun dia tidak tahu dari mana pemuda ini tiba-tiba muncul, dia tidak berani meremehkannya. Tentu saja, Han Li juga tidak takut padanya. Percaya diri dengan harta sihirnya, Han Li memandang tidak ada kultivator formasi inti sebagai ancaman. Dia kemudian merenungkan apakah dia harus mengambil inisiatif untuk melenyapkannya atau tidak. Lagi pula, pendatang baru itu tampaknya adalah individu yang agak bermasalah dan jika dia bergabung dengan kultivator lain, itu bisa sangat merepotkan. Dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba, Han Li segera berdiri dengan mata menyipit. Pria itu telah meninggalkan kereta dan sekarang terbang menuju Han Li dengan wanita muda cantik di belakangnya. Ekspresi Han Li menjadi serius dan mengangkat tangannya, melepaskan lebih dari 10 boneka besarnya untuk melindungi lembah saat dia pergi. Dia kemudian menghentakkan kakinya tanpa ragu-ragu lagi dan terbang ke arah pria dan wanita itu dalam seberkas cahaya biru. Jika dia berkonfrontasi dengan para pembudidaya di dekat lembah, itu bisa mengganggu ritual Yuan Yao. Dari seberapa kuat musuh itu muncul, dia menganggap perlu waktu untuk membunuhnya. Karena itu, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk mendekatinya dan memaksanya menjauh dari lembah. Pemuda elegan itu tidak terbang terlalu cepat dan setelah beberapa saat, Han Li bertemu dengannya di tepi pulau. Han Li telah mengubah penampilannya jauh sebelum mengambil peran sebagai pelindung, jadi dia tidak takut dikenali sebagai orang yang telah merebut kuali surgawi. Dengan jarak sekitar 400 meter memisahkan mereka, Han Li dengan ekspresi menatap pria anggun dan wanita cantik yang mengikutinya. Jejak keheranan berkedip di matanya setelah dia memeriksanya. Meskipun cahaya keemasan yang bersinar dari dahinya sangat mencolok, itu hanya menunjukkan bahwa seni kultivasinya agak aneh. Namun, Han Li melihat wanita cantik yang menakjubkan di sisinya dengan kagum. Han Li merasakan sedikit keakraban terhadapnya seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya,
terutama dengan matanya yang jernih. Namun, Han Li yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muda yang cantik itu. Seandainya dia melihatnya sebelumnya, dia pasti akan meninggalkan kesan. Pada saat itu, keduanya melirik Han Li. Wen Tianren memegang tangannya di belakang punggungnya dan ekspresi aneh berkedip di matanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Apakah yang melakukan teknik menantang surga, sahabat Dao Anda?" Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa hatinya bergetar. Pria anggun itu jelas tahu asal-usul pertanda surgawi, mengungkapkan bahwa dia jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. "Namaku bukanlah sesuatu yang penting. Namun, saya harus bersikeras bahwa Anda rekan Taois kembali. Karena kamu sudah tahu bahwa pertanda surgawi bukanlah pertanda munculnya harta karun, lalu mengapa kalian berdua datang ke pulau ini?" Han Li tanpa emosi bertanya. Pria muda itu dengan acuh tak acuh berkata, "Saya di sini bukan untuk pertanda surgawi, tetapi untuk Anda." "Untuk saya?" Han Li mengerutkan kening. Ini di luar apa yang dia harapkan. Jejak permusuhan muncul di wajah Wen Tianren saat dia dengan dingin berkata, "Itu benar. Jika diri Anda yang terhormat tidak mau memberitahu saya nama Anda, maka saya tidak akan menuntutnya. Namun, saya memiliki beberapa pengetahuan tentang kultivator formasi inti di setiap sekte, dan dari penampilan Anda yang tidak dikenal, tampaknya Anda adalah seorang kultivator liar. Karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda dan rekan Dao Anda dua pilihan. Anda juga memasuki koalisi, dan menjadi penatua Aula Merpati saya, mengikuti semua perintah saya. Atau kau akan mati di tanganku. Dengarkan perintahmu. Masuk koalisi. Anda anggota koalisi Starfall." Ketika Han Li mendengarnya, dia tercengang, tetapi segera memeriksa kembali pria itu dengan tatapan ragu. Wanita muda itu berkata dengan nada netral, "Tuan Muda Wen adalah murid jenius dari 6 Jalan Agung dari koalisi Starfall. Itu tidak akan dianggap aib jika Anda bersumpah setia kepadanya. Selain itu, dengan kultivasi rekan Daois, Anda akan ditempatkan di posisi penting dalam koalisi. Kamu adalah murid dari 6 Jalan Agung." Ekspresi Han Li bergerak. Meskipun dia tahu identitas pria itu pasti tidak biasa, dia tidak mengira itu akan mengejutkan sampai tingkat ini. Ketika Wen Tianren melihat keterkejutan Han Li, ekspresinya tetap sama meskipun sedikit kebanggaan muncul di matanya. Dia dengan senang hati menikmati keheranan yang dia lihat dari Han Li ketika dia mendengar identitasnya. Dia tidak merasa malu menggunakan identitasnya sebagai murid 6 Jalan Agung, karena dia menganggap identitas seseorang sebagai sumber daya. Namun, semangat Wen Tianren dengan cepat jatuh ketika ekspresi Han Li berubah menjadi seringai. Menggunakan nada mengejek, Han Li berkata, "Jadi ternyata dia adalah tuan muda dari koalisi Starfall. Saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Namun, saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk memasuki koalisi Anda, saya juga tidak memiliki niat untuk mati. Sebaliknya, saya punya usulan lain. Bagaimana kalau saya mengambil nyawa Tuan Muda Wen saja?" Dari sikap sombong Wen Tianren, dia jelas mengerti bahwa pria ini tidak baik sedikit pun. Dia tidak hanya merasakan jejak niat membunuh dari indera spiritualnya, tetapi dia samar-samar merasa bahwa Tuan Muda berencana membunuhnya terlepas dari apakah dia menyerah atau tidak. Karena Han Li pada akhirnya akan bertarung dengannya, dia tidak melihat alasan untuk repot-repot menghiburnya. Orang lain mungkin menahan koalisi Starfall yang sangat besar dalam ketakutan, tetapi Han Li menganggapnya kecil. Lagi pula, dengan kuali surgawi yang dimilikinya, dia mungkin juga menjadi buronan dari semua orang di Laut Bintang Dalam. Bagus, sangat bagus. Wen Tianren dengan marah tersenyum dan menatap Han Li dengan tatapan yang semakin dingin. Dalam sekejap, dia selesai berbicara, dia meludahkan seberkas cahaya biru.
Saat cahaya biru keluar dari mulutnya, cahaya itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan menghilang dari pandangan. Wajah Han Li menjadi keras, dan dia tanpa sadar melambaikan tongkat giok di tangannya, menyebabkan penghalang cahaya merah dan kuning langsung menutupinya. Pada saat penghalang muncul, cahaya biru telah menghantam penghalang cahaya dengan bunyi gedebuk. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah didorong mundur 10 meter oleh serangan itu. Pada saat itu, dia dengan jelas melihat bahwa garis biru itu adalah penusuk aneh yang panjangnya beberapa inci. Itu berderak dengan cahaya biru dan memiliki karakter jimat yang berputar di sekitarnya. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li menjentikkan jarinya, mengirimkan 10 garis pedang biru Qi ke arah penusuk biru. Tanpa reservasi lebih lanjut, Han Li menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan 5 elemen band-nya. Mereka segera menyinari cahaya pelangi dan bersenandung. Dengan tangannya yang lain, dia melemparkan lebih dari 20 pedang terbang ke arah Wen Tianren. Wen Tianren tidak tampak terkejut sedikit pun karena serangannya diblokir, dia dengan tenang menyatukan tangannya dan memanggil bendera kecil. Bendera sepanjang 4 inci berkedip dengan cahaya ungu dan memiliki ki spiritual yang menakjubkan. Pada saat yang sama, dia melirik ke depannya untuk melihat segerombolan pedang terbang dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berani lalai dan dengan cepat mengibarkan bendera ungu di tangannya, menyebabkan awan ungu yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka benar-benar menyelimutinya dan menyembunyikannya dari pandangan. Jejak kekesalan muncul di mata Han Li, karena dia ingin menggunakan 5 elemen band untuk menahan Wen Tianren, dia menggabungkan pita menjadi satu cincin besar dan melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, mengaktifkan teknik pedang fantasi. 24 pedang biru tiba-tiba kabur dan berlipat ganda menjadi segerombolan 96 garis biru, menembus awan biru dalam serangan. Ketika wanita muda yang cantik melihat ini dari kejauhan, dia mengungkapkan keheranan dan ekspresinya memucat karena kaget dan tidak percaya. Segera, ekspresi rumit berkedip di wajahnya. Garis-garis cahaya biru seperti tawon yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terus-menerus menembus awan. Namun, serangan mereka yang tak terhitung jumlahnya melewati awan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Ketika Han Li melihat ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan ekspresinya berubah suram. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan dengan mudah melepaskan diri dari Wen Tianren, orang ini sekali lagi melebihi harapannya. Dengan pemikiran itu, dia menunjuk ke pedang terbangnya dan meminta mereka berputar sekali lagi di sekitar awan biru saat mereka bersenandung, berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter yang mengeluarkan tekanan yang menyesakkan. Pada saat yang sama, Han Li menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.